Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang gadai. Materi gadai ini termasuk muamalah di luar jual beli. Sebelumnya marilah kita membaca Ummul Quran terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bersama materi tentang gadai pada pertemuan kali ini. Pengertian, hukum dan dalil gadai. Gadai dalam bahasa Arab berasal dari kata ar-rohnu. Secara istilah, gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan utang. Hukum asal gadai adalah mubah atau diperbolehkan. Dalil tentang gadai ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 283. Disimak bersama sambil dibuka Al-Qur'annya, kita cek bersama-sama. Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Tolong nanti anak-anak mencatat atau menulis terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 283 di bawah ayat yang sudah saya bacakan tadi. Nah, kemudian ada sebuah hadis termasuk dalil dari gadai, hadis Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman ayyahudiyyin ila ajalin warahanahu tir'an min hadidin. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Nah, itu dua dasar hukum atau dalil dari gadai. Rukun dan syarat gadai. Adapun rukun gadai adalah yang pertama, orang yang menggadaikan atau disebut rohin. Dua, orang yang menerima gadai atau murtahin. Tiga, barang yang digadaikan atau marhun. Kemudian utangnya namanya marhun bih. Dan yang keempat, sigot atau
ijab qabul. Nah, kemudian syarat rohin dan murtahin, jadi syarat orang yang menggadaikan dan syarat orang yang menerima gadai adalah keduanya harus sudah baligh, berakal, dan punya kemampuan. Kemudian syarat barang yang digadaikannya adalah milik sendiri, barang tersebut halal, ada nilainya, berharga, dan jelas. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan umum dalam gadai. Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai. Di antaranya, yang pertama, barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan halal. Kemudian yang kedua, barang gadai adalah amanah, maka harus sesuai kesepakatan awal. 3. Barang gadai dipegang si pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut. Kemudian pemanfaatan barang gadai. Nah, kita tahu barang gadai adalah milik orang yang berhutang. Karena itu, pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Apabila barang itu berupa kendaraan atau hewan yang membutuhkan pembiayaan dan bisa menghasilkan seperti sapi perah, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Jadi pemanfaatan hewan tersebut sebagai ganti biaya sehari-hari selama digadaikan. Biaya perawatan barang gadai. Jika dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Namun, jika dibiayai oleh pemilik uang, maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Artinya tidak boleh lebih. Selanjutnya, pelunasan hutang dengan barang gadai. Apabila telah lunas, maka barang gadai dikembalikan kepada pemiliknya. Namun apabila tidak mampu melunasinya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadaian itu, dan apabila ada sisanya dari penjualan tersebut, maka menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya masih menanggung sisa hutangnya. Kemudian materi yang terakhir tentang gadai ada hikmah gadai. Gadai disyariatkan untuk memelihara harta agar tidak hilang hak pemberi pinjaman. Apabila telah jatuh tempo, yang memberi jaminan wajib membayar. Gadai adalah amanah di tangan penerima gadai atau kreditor atau orang yang diberi amanah. Ia tidak bertanggung jawab kecuali melewati batas atau melakukan kelalaian. Demikian materi singkat tentang masalah gadai. Untuk mengukur kefahaman anak-anak, ada beberapa pertanyaan. Hendaklah nanti dijawab di buku tulis masing-masing.
Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian gadai dan bagaimana hukumnya. 2. Tuliskan dalil tentang gadai. 3. Jelaskan rukun gadai. 4. Jelaskan syarat rohin, murtahin, dan marhun. Dan yang kelima, sebutkan hikmah gadai. Mudah-mudahan bisa difahami dan tetap semangat dalam belajar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.